Kondisi Israel makin amburadul, ribuan tentara berjatuhan, warga sipil sengsara dan lengserkan kepemimpinan Zionis ini. Today is 1 week since the October 7th Hamas attack and massacres in southern Israel. And suddenly today, anger's boiled over amongst the families of Pemimpin Israel Netanyahu memang tidak disukai oleh para penduduknya. Sebelum pecah perang pun Netanyahu sudah diminta untuk lengser, apalagi ditambah dengan kondisi saat ini di mana warga ngamuk karena dipaksa untuk perang dan mendeklarasikan perang dengan Hamas. Lantas hal itu membuat penduduk dari wilayah Israel yang lain memaksa dan mendesak mundur si Netanyahu jika tidak ingin diseret paksa dari kekuasaannya itu. Sebelumnya, ratusan warga Israel dikabarkan melakukan aksi protes di Tel Aviv untuk menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas perang yang berkecamuk di Gaza. Mengutip laporan IRNA, aksi protes tersebut digelar di luar Kementerian Pertahanan. Para pengunjuk rasa menyerukan kembalinya warga Israel yang ditahan oleh Hamas di jalur Gaza. Mereka juga meminta Netanyahu, si Perdana Menteri, untuk segera mundur dan menyalahkan dia atas situasi yang terjadi saat ini dan semakin parah. Sejak meluncurkan operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, Hamas telah menawan lebih dari 300 orang Israel sebagai sandera dan sebagai balasan atas apa yang dilakukan Israel pada sipil Palestina. Pada Jumat kemarin, sayap bersenjata Hamas Brigade Ezzedin Al-Qassam membebaskan seorang wanita Amerika dan putrinya yang termasuk di antara para tawanan tersebut karena alasan kemanusiaan. Sebagai balasan atas serangan Hamas, Israel melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke jalur Gaza yang sudah menghabisi lebih dari 4.000 orang dan sebagian besar perempuan dan anak-anak. Ekonomi Israel tiba-tiba hancur, puluhan investor kabur, keuangan bergejolak bikin rakyatnya ketar-ketir. Diakibatkan protes yang tidak berkesudahan dan kekerasan yang terus dilakukan tentara Israel membuat kondisi tidak kondusif tersebar hingga ke seluruh kota di negara itu. Kondisi ekonomi pun kembali tidak stabil. Banyak orang memutuskan untuk mogok kerja dan melakukan aksi pemberontakan yang hingga kini mencapai 2 bulan lamanya. Aksi seperti inilah telah menjadi ketakutan besar bagi para investor asing yang akhirnya memilih mencabut investasinya, sehingga kondisi keuangan di Israel makin goyah dan yang pasti merambat ke sektor lainnya, tidak terkecuali militernya. Di sisi lain, perekonomian Israel dihantui beberapa kecemasan dari para investor. Hal ini terjadi setelah adanya protes besar-besaran di negara itu dalam beberapa pekan terakhir. Mengutip CNBC International, warga mulai turun ke jalan untuk memprotes kebijakan parlemen Israel, Knesset, yang ini menciptakan undang-undang untuk mengubah cara sistem peradilan negara itu. Kritikus pemerintah mengatakan peraturan itu dapat membahayakan demokrasi. Undang-undang tersebut diyakini akan mengubah sistem peradilan Israel dengan memberikan kendali penuh kepada pemerintah atas penunjukan yudisial. Itu juga akan melemahkan Mahkamah Agung Negara hingga pada titik efektif mengakhiri perannya sebagai pengawas kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sebagai tanda keseriusan penentangan terhadap undang-undang yang diusulkan, lulusan program militer elit dan cadangan di bagian penting tentara Israel juga telah mengancam untuk tidak hadir bertugas. Mereka pun memulai petisi untuk memprotes perubahan tersebut. Kepala Ekonom Kementerian Keuangan Zira Gernberg menulis bahwa lembaga pemeringkat kredit cenderung bereaksi terhadap perkembangan ini. Itu terlihat dari reaksi 3 pemeringkat S&P global, Moody's dan Fitch. Fitch mengatakan
reformasi peradilan yang diusulkan dapat berdampak negatif pada profil kredit Israel. Tulis lembaga itu melemahkan indikator tata kelola dan pemeriksaan institusional mengarah pada hasil kebijakan lain yang lebih buruk atau sentimen negatif investor yang berkelanjutan. Pengesahan aturan serupa di negara lain yang katanya telah menyebabkan pelemahan signifikan indikator tata kelola Bank Dunia. Indikator tersebut memainkan peran penting dalam membentuk peringkat yang diberikan ke negara. Terang Fit juga menunjukkan bahwa proposal yudisial di Israel menemui masyarakat sipil yang kuat dan oposisi politik yang pada gilirannya memecah belah masyarakat Israel. Israel adalah ekonomi terbesar kedua berdasarkan PDB di Timur Tengah setelah Arab Saudi. Sementara Modi mengemukakan keprihatinan di mana keputusan itu akan berpengaruh pada kepercayaan investor dan rating mereka terhadap negeri Yahudi itu. Pada gilirannya, hal tersebut berpengaruh dalam hal penggalangan dana investasi. Implementasi perubahan semacam itu jelas akan berdampak negatif bagi penilaian kami terhadap kekuatan institusi dan tata kelola yang sejauh ini kami anggap sebagai fitur positif dari profil kredit berdaulat Israel. CIO Market Factor Stephen Stonefeld mengatakan dia yakin investor berhak mengkhawatirkan situasi di Israel. Market Factor mempertahankan indeks saham termasuk Blue Star Fund yang dibuat Stonefeld untuk melacak saham Israel. Sebagian besar perhatian ada di bidang modal Ventura dan ekuitas swasta Israel yang penting. Kata Stonefeld, Anda tidak dapat memisahkan unicorn dan startup Israel serta peningkatan dari pasar ekuitas saat pendanaan melambat. Kita akan melihat dampaknya pada pasar saham. Tel Aviv sendiri tidak tinggal diam dengan kecemasan ini. Sumber mengatakan Gubernur Bank of Israel, Amir Yaron, telah memperingatkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pekan lalu bahwa krisis politik bisa menjadi krisis ekonomi, bahwa masalahnya harus ditangani. Anggota Kabinet Netanyahu berpendapat bahwa kompromi masih mungkin terjadi. Seorang sumber lainnya mengatakan bahwa perwakilan pemerintah sedang melakukan kontak dengan eksekutif bisnis penting Israel dalam upaya mengurangi dampak terhadap ekonomi.